Ini kan kita hidup di zaman milenial nih, Bu. Iya. Ya. Nah, gimana sih menurut Bu ini leadership untuk di era sekarang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Raw Educate, inspiring people around the world, hosted by me, Muhammad Firdaus Imaduddin. Ya, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Kemarin kita udah kedatangan tamu yang luar biasa ya, tapi sekarang ini tamu kita semakin luar biasa. Beliau ini mempunyai pengalaman-pengalaman yang cukup banyak di bidang leadership. Beliau sekarang aktif di Madrasah Al-Irtiqa menjadi wakil madrasah bidang kesiswaan. Kemudian saya baca ya ini, soalnya banyak sekali nih. Beliau juga murabi MSA 2016, kemudian Ketua Umum JDFI tahun 2014, lalu menjadi CEO Musyrif tahun 2013, lalu Ketua Konseptor Modal tahun 2017, lalu Ketua Pelaksana MUFI yang pertama tahun 2015, kemudian pernah menjadi Ketua Rohis di SMAN 1 Nganjuk. Siapakah dia? Beliau bernama lengkap Ustadz Budi Prasetyo, biasa kita panggil Usbu. Selamat datang Usbu di Raw Educate. Ahlan, Imad. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik sekali. Ustadz, gimana kabar Usbu? Alhamdulillah makin luar biasa. Luar biasa, dan juga makin luar biasa. Iya, Ramadan Mubarak. Iya. Oke Usbu, yang pertama saya ingin menanyakan apa sih leadership menurut Usbu ini? Oke, jadi tema kali ini leadership gitu ya? Iya. Leadership itu adalah kepemimpinan. Jadi kalau menurut saya kepemimpinan itu bukan cuma tentang jabatan, bukan cuma tentang gelar, atau bukan cuma tentang posisi, tapi lebih dari seorang yang sudah siap untuk mempengaruhi dan membawa suatu komunitas untuk bisa mencapai tujuan bersama yang lebih baik. Asik, sangat mantap sekali ini definisinya ya. Itu dari kayak gue ya. Ya bagus, siap lah. Oke, Bu. Ini kan pengalaman Usbu banyak sekali nih di leadership ya. Telah memimpin banyak orang, banyak organisasi, banyak komunitas, ya kan. Bisa diceritakan ya Usbu di program ini. Bagaimana sih pengalaman Usbu ketika menjadi pemimpin, menjadi ketua di berbagai organisasi? Iya, jadi awalnya saya orangnya nggak pede. Saya tuh orang yang paling kurang confident kalau misalkan tahu sejarah saya gitu ya. Tapi semua itu harus ada proses untuk menuju lebih baik kayak gitu. Saya pernah membaca suatu hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan kalau kulun ro'in wa kullu mas'ulun an ra'iyati. Jadi setiap dari kalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin nanti akan dimintai pertanggungjawaban kayak gitu. Kita nggak usah minta jadi pemimpin, kita sudah jadi pemimpin nantinya gitu. Bukan cuma masalah yang arijalu qawamin ala nisa yang pemimpinnya harus laki-laki, bukan kalau menurut saya, karena memang semuanya itu jadi pemimpin, entah itu wanita, entah itu anak-anak dan siapapun. Dan saya sadar dari situ saya harus berubah, dulunya yang kurang pede harus jadi yang lebih pede gitu. Itu startnya memang dari SMA. Saya dulu pernah jadi ketua Rohis di sana. Tahu ya, Rohis kan tentang keagamaan gitu. Sedangkan saya basicnya adalah SMA yang nggak pernah mondok, nggak pernah madrasah kayak gitu. Tapi di situ saya belajar banyak tentang managerial leadership gitu. Kemudian waktu saya kira bekal saya di SMA itu cukup. Ternyata waktu saya masuk UIN itu saya masa lebih minder banget. Karena teman-teman itu lebih luar biasa dibandingkan saya. Saya jatuh lah di situ, belum down, lihat bagaimana teman saya yang luar biasa dalam hal public speaking, kemudian pengalamannya lebih jos dibandingkan saya minder. Di situ saya belajar, karena emang konsep dari leadership itu bukan lahir langsung jadi pemimpin nih, Mat, kalau menurut saya. Jadi leadership itu kabar baiknya dia bisa dipelajari dan bisa ditingkatkan, kayak gitu. Makanya saya start semuanya itu ketika mahasiswa baru atau maba. Di situ saya ngikuti banyak organisasi. Kalau dihitung maba itu 2011-2012 saya ikut sekitar 6 organisasi. Gitu. Saya babat habis emang. Banyak sekali ya. Banyak sekali. Gitu ya. Iya, tujuannya emang saya pengen mencari jati diri saya. Karena emang yang paling penting di situ sih. Iya. Oke, terkait dengan leadership ini, Bu. Kan udah banyak pengalamannya. Terkait dengan kesulitan ini, kesulitan apa sih yang sering dialami Usbu ketika memimpin ini? Iya. Oke.
kesulitan. Semua orang saya kira punya kesulitan masing-masing ya. Bahkan taraf kesulitan itu beda-beda kayak gitu. Dan yang paling urgent dalam leadership itu biasanya adalah kontrol emosi. Kontrol emosi karena apapun yang kita lakukan kalau kita nggak bisa kepala dingin untuk menghadapi suatu masalah, itu emosi akan meningkat dan itu akan menghancurkan semua planning kita. Kayak gitu. Jadi yang paling urgent adalah untuk kontrol emosi. Kemudian relasi itu penting banget ternyata. Saya nggak akan bisa jadi yang sekarang ini kalau saya nggak punya relasi. Jadi relasi saya siapa? Teman-teman saya dan senior saya. Itu yang mengajarkan banyak hal kepada saya. Dari situ saya serap semua pengalaman mereka, saya jadikan pelajaran saya dan saya menuju yang lebih baik lagi. Lalu tadi kan kesulitan, terus sesuatu yang menyenangkan nih dari leadership apa sih? Iya. Tercapainya suatu tujuan kita. Oh gitu ya. Jadi gini Mat, kalau saya boleh mengatakan ya, setiap pemimpin itu atau dalam konsep leadership itu pasti dia punya ambisi. Gak ada pemimpin yang gak berambisi gitu. Apa ambisinya? Ambisinya adalah bisa mencapai tujuan yang sudah diplanningkan gitu. Untuk mencapai ambisi itu, untuk bisa mencapai cita-cita dan tujuan itu, kita butuh effort atau usaha yang keras. Kalau di prosesnya itu pasti luar biasa gitu loh. Kita jatuh bangun, emosi luar biasa, ada konflik dan luar biasa pokoknya. Tapi semua itu akan selesai kalau kita sudah bisa mencapai itu gitu. Dan nanti kalaupun misalkan banyak permasalahan selama proses, itu bisa kita selesaikan di akhir, di ending. Apa itu? Evaluasi gitu. Jadi itu yang bisa kita regulasikan untuk yang akan datang. Biasanya gitu sih. Oke, Usbu. Sekarang ini Usbu kan sekarang menjadi wakil kepala madrasah ya di Al-Irtiqa. Wakil kepala madrasah. Bisa diceritakan sekilas Usbu. Al-Irtiqa ini kan kayaknya baru saja kan. Iya, kita baru merintis. Gimana sih Usbu ini dari awal merintis Al-Irtiqa ini? Iya. Jadi saya kan jurusannya pendidikan agama Islam. Kebetulan saya tertarik di bidang sejarah Islam dan di sana waktu itu tahun 2018 buka lowongan guru SKI, saya masuk ke sana. Dan itu masih baru banget gitu loh. Kita benar-benar merintis babat alas bahasa Jawane ya, babat alas kayak gitu. Dan kita benar-benar start dari nol kayak gitu. Kita mulai belajar dari semua madrasah di Kota Malang yang sudah maju duluan gitu. Jadi untuk menjadi pemimpin pun jangan malu untuk mencontoh yang sudah maju gitu. Bukan kita copy paste tapi kita bisa ambil, kita develop atau kita kembangkan dan nanti bisa melahirkan yang lebih baru di situ. Dulu Irtiqa tertinggal, bahkan mungkin di Tahun berapa sih Usbu Al-Irtiqa itu? 2017 awalnya. Ya. Kemudian bisa berkembang alhamdulillah 2018 dan sekarang ini sudah berapa lebih itu? Baik. Siswanya sekitar 50-an. 50-an. Karena kami berbasis boarding ya. Oh, boarding. Boarding dan tahfidz. Jadi emang terbatas ruang dan waktu kayak gitu. Iya. Gitu sih. Sangat bagus sekali ya. Alhamdulillah. Oke, dari Al-Irtiqa itu apa sih Usbu yang menjadi kesulitan waktu mengembangkan Al-Irtiqa itu? Iya, kita mengenalkan atau branding ya. Jadi yang paling kalau di dalam dunia pendidikan, ini manajerial atau leadership dalam dunia pendidikan itu memang yang paling penting adalah salah satunya selain relasi itu adalah branding. Jadi kita mengenalkan brand kita atau sekolah kita ke dunia luar itu sangat sulit sekali. Karena biasanya mereka dunia luar itu orang-orang terpacu atau sudah mentok di, sekolah-sekolah yang sudah tren dan mahal. Kan Kota Malang basisnya untuk pendidikan yang seperti itu. Dan kita berusaha untuk semaksimal mungkin bisa membrandingkan ini. Dan kita punya hal yang insya Allah bagusnya sama kok dengan sekolah yang lain. Dan itu tugas dari pemimpin, bukan cuma kepala madrasah ya. Bahkan dari kami, dulunya saya bukan wakil kepala madrasah, saya guru biasa. Tapi punya tanggung jawab untuk membawa Irtiqa ini lebih baik gitu. Gitu. Berarti dulu ada berapa pendiri atau perintis ya Jalur Al-Irtiqa ini? Iya, perintisnya saya kurang begitu paham ya, karena kan saya baru di situ. Oh iya. Tapi di part 2 kan ada 2 perintis part pertama sama part kedua. Nah saya masuk yang golongan part kedua ini, yang gitu. insya Allah bertahan sampai sekarang. Oh iya. Gitu. Dan istiqomah itu yang paling penting. Okay. Terkait dengan kepemimpinan nih Usbu, siapa sih role model atau sosok tokoh yang sangat menginspirasi Usbu dalam leadership nih? Oke. Jadi lagi-lagi saya bicara passion dan bidang saya. Nah, selain saya alhamdulillah punya beberapa pengalaman di bidang leadership, saya juga menyukai sejarah gitu. Kebetulan, sejarah ya. Sejarah itu mengajarkan segalanya. Jadi, kenapa Usbu kok suka sejarah ini? Jadi sejarah itu adalah pelajaran masa lalu
yang harus kita ambil sekarang untuk memperbaiki masa depan. Oh iya iya. Nah itu sejarah. Seperti kata ungkapan itu ya. Kata pepatah itu ya. Iya kata kata kayak gitu kan. Jadi mungkin sebagian orang nggak suka dengan sejarah karena monoton, bosen, ceramah. Saya sendiri juga nggak suka sejarah gitu. Susah untuk mengingat hal-hal masa lalu ini. Biasanya orang yang suka sejarah itu gagal move on. Dan saya termasuk bagian dari itu. Iya. Jadi siapa role model saya? Yang pasti adalah Rasulullah ya. Itu saya kalau membaca riwayat beliau itu di Al-Berjanji, kemudian di kitab-kitab sholawat yang lain itu, Masya Allah itu saya sampai nangis gitu loh. Seorang Rasulullah yang beliau ummi dan nothing, bukan siapa-siapa dulunya, kemudian diberi tugas yang sangat berat di tengah-tengah masyarakat yang gak peduli gitu loh sama beliau, dan beliau tetap mau gitu loh berjuang gitu. Dan siapa coba yang mau mendapatkan tugas seberat itu misalkan. Kemudian yang menginspirasi saya lagi adalah akhlak beliau. Jadi benar-benar akhlak beliau itu mencerminkan seorang pemimpin yang luar biasa. Ingat, pemimpin atau leader yang bagus itu bukan dia punya program yang keren dan hasil capaiannya bagus, tapi bukan cuma itu maksudnya, tapi dia juga punya akhlak yang menggelora. Iya, gitu. Dan termasuk Rasul itu. Dan salah satunya adalah disiplin ya, Bu ya. Disiplin. Nah, itu adalah salah satu kuncinya. Kunci untuk menjadi leader yang sukses ya. Iya, jadi Rasul itu kan beliau berdakwah kurang lebih 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dari cuma 23 tahun aja itu kan, ini bukan masalah periode ya, bukan kayak presiden yang periode 2 periode bukan. Tapi beliau memang benar-benar membangun fondasi dari bawah itu loh. Dan bisa sampai seluar biasa itu. Dan dilanjutkan Khulafaur Rasyidin. Saya juga sangat ngefans sama mereka berempat. Itu setiap karakter dari khalifah itu mencerminkan kepemimpinannya masing-masing gitu. Ada poin plus yang bisa kita ambil, ada pelajaran yang bisa kita ambil juga. Itu Khulafaur Rasyidin. Dan berikutnya Imat, kalau saya boleh ini ya, mungkin ini harus banyak-banyak baca sejarah dan lihat filmnya. Ini sudah banyak difilmkan. Jadi saya suka dengan 3 Al-Fatih. Ini saya menjulukinya mereka 3 Al-Fatih. Kenapa kok 3 Al-Fatih? Mereka adalah penakluk kalau bagi saya gitu. Yang pertama adalah Umar bin Khattab. Beliau adalah penakluk pertama Palestina atau Syam. Kan Syam sudah dikuasai sama mereka sejak lama gitu ya. Ketika Umar bin Khattab beliau menjadi khalifah dan salah satu prestasinya adalah bisa menaklukkan Palestina dan buka kembali Baitul Maqdis untuk yang pertama kali, dan itu sangat luar biasa bagi saya, Umar bin Khattab. Yang kedua adalah Salahuddin Al-Ayyubi di dinasti Ayyubiyah. Siapa yang nggak kenal dengan beliau coba? Dengan apa namanya, karakternya yang orang kalau lihat itu sudah mau nangis gitu loh. Salahuddin Al-Ayyubi tampangnya itu kayak wibawanya tegas banget, tapi hatinya sangat lembut dan akhlaknya itu luar biasa gitu. Ini kisahnya menggelora banget atau membahana ketika perang salib kayak gitu, yang dia harus menghadapi pasukan perang salib di Palestina waktu itu dipimpin oleh King Richard, kemudian bisa mengalahkan dan musuhnya dikalahkan, tapi tidak kemudian beliau congkak dan kita menang, tidak. Beliau malah menebarkan salam damai gitu loh ke mereka. Ya, ini kita sudah bisa mengalahkan, silakan kita hidup berdamai. Sangat rendah hati ya. Sangat rendah hati sekali. Nah itu jarang banget pemimpin yang seperti itu. Dan Al-Fatih yang ketiga bagi saya adalah jelas Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II. Itu tahun 1453 beliau menjadi salah satu manusia yang ramalan Rasul itu ada di beliau gitu. Ya. Jadi beliau bisa menaklukkan Konstantinopel atau Romawi Timur. Itu luar biasa bagi saya. Kalau misalkan mau nonton filmnya itu ada banyak banget film yang versi Arab ada, versi Turki ada, versi Eropa juga ada. Dan semuanya mengisahkan kehebatan dari seorang Mehmed gitu loh, Sultan Mehmed. Dan itu saya bangga banget punya sultan seperti beliau. Itu adalah role model kepemimpinan bagi saya. Ngomong-ngomong kalau di Indonesia nih, Bu, tadi kan dari Islam ya. Iya. Kita kan hidup di Indonesia nih, mungkin di Indonesia ini Isbu juga punya role modelnya, siapa sih pemimpin yang Isbu idolakan ini di Indonesia? Ini yang sudah lalu atau yang sekarang? Terserah lah, pokoknya di Indonesia Mbak. Dari awal, dari zaman Belanda sampai sekarang. Saya kira kalau presiden, nanti kalau bahas presiden takutnya ini ya, akan mengarah ke politik gitu ya. Tapi semua presiden kita sangat luar biasa. Mereka punya karakter, mereka punya prestasi dan cara pemimpin yang luar biasa menurut saya. Kalau misalkan kita flashback sejarah Indonesia, saya sangat suka banget itu kepemimpinan dari Sultan Agung, yaitu Raja Mataram Islam, abad ke-16. Kalau mau nonton filmnya sudah ada, itu karyanya Hanung Bramantyo. Jadi gini Mat, salah satu mensiasati kita agak suka sejarah dan mungkin belajar leadership itu nggak harus baca kok
lihat film juga bisa. Lihat film. Ya, Iya, betul nah, salah sekali. satunya itu. Jadi Sultan Agung itu sultan di Mataram Islam abad ke-16. Beliau itu kalau kita baca riwayatnya itu sangat luar biasa gitu loh. Bagaimana beliau kekeh untuk memperjuangkan nasib rakyat, bagaimana mempersatukan Nusantara dan bagaimana menyatukan Nusantara yang harus bebas dari VOC atau penjajah waktu itu. Abad 16 bayangkan, sudah ada pemimpin yang bisa memproyeksikan kalau misalkan VOC atau penjajah ini tetap di Nusantara, kita nanti nggak akan bisa berkembang, kita nanti akan dijajah ini. Dan salah satu pemimpin yang luar biasa adalah beliau, walaupun banyak yang lain, tapi beliau itu sangat menginspirasi gitu loh. Bagaimana perang Batavia tahun 1629 itu sampai 2 kali orang-orang Jawa yang kecil, orang di sawah Imat, bayangkan harus di push atau harus dibentuk menjadi seorang tentara itu loh. Kalau nggak punya pemimpinnya seperti itu nggak mungkin bisa gitu loh. Iya. Jadi itu luar biasa. Luar Sultan biasa, Agung. yes. Oke, Su. Lalu ini kan kita hidup di zaman milenial nih, Bu. Iya. Ya. Nah, gimana sih menurut Bu ini leadership untuk di era sekarang ini? Apa sih yang perlu dibangun, yang perlu dipelajari dari leadership itu di era milenial ini? Iya. Karena kita udah masuk milenial gitu ya. Sejarah sesungguhnya sudah mengajarkan semuanya. Milenial ini adalah reformasi dari sejarah yang masa lalu kayak gitu. Kalau saya boleh mengatakan salah satu ini sangu itu? Bekal Bekal untuk calon-calon leadership bagi kalian ya, calon leadership masa depan ini milenial yang jangan cuma viral TikTok dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus memikirkan karena semua dari kita pasti akan jadi pemimpin gitu ya. Iya, betul sekali. Jadi menurut saya bekalnya adalah rukun Islam. Itu udah cukup banget. Jadi dalam konsep leadership itu rukun Islam sudah mencakup semuanya. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah syahadat. Syahadat itu adalah prinsip menurut saya gitu. Seorang pemimpin juga harus punya prinsip gitu. Kalau dalam bahasa lainnya itu adalah prinsip visioner kayak gitu. Atau bahasa Inggrisnya yang lebih keren itu namanya adalah life mission statement. Iya. Itu ya. Jadi kalau misi dan visi ya, visi dan misi ya. Visi misinya apa? Kalau syahadat kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai dari awal sampai akhir kita akan megang itu. Gitu. Pemimpin juga sama. Kalau kamu sudah menjatuhkan dirimu untuk memimpin suatu hal, apa visi misimu gitu loh. Itu yang dipegang. Itu namanya life mission statement. Dan itu yang harus kita pegang tentang syahadat. Iya. Oke, yang kedua harus Bu. Yang kedua kan sholat. Sholat ya. Apa kira-kira sholat itu yang dipikirkan apa? Yang dipikirkan. Biasanya apa kalau sholat? Telat gitu ya. Mepet, males kayak gitu. Ya, sholat ini salah satu kuncinya adalah namanya prinsip disiplin. Disiplin ya. Iya, kita harus tepat waktu. Gitu. Disiplin dengan siapa sih? Kalau misalkan kita pernah organisasi atau kita pernah ikut dalam perusahaan gitu ya. Ada meeting misalkan. Telat gitu akan diapakan kita? Oh iya. Kan kita biasanya tidak akan dihujat, kemudian dimarahi dan lain sebagainya gitu ya. Terus kita nggak mikir kalau sholat dengan ini kita langsung menghadap Allah loh. Meetingnya kita tuh dengan Allah kayak gitu. Nah itu prinsip kepemimpinan juga. Subhanallah ya. Jadi kalau misalkan sudah sholat harus tepat waktu, disiplin. Jadi salah satu hal penting dari leadership itu adalah disiplin sholat. Yang ketiga apa yang ketiga? Zakat. Kira-kira apa zakat itu? Zakat sosial, dermawan. Iya. Itu adalah tentang care each other. Nice. Iya kan? Sangat filosofis ini. Iya. Atau tentang rasa kepedulian. Pemimpin itu walaupun dia visioner, walaupun dia tegas, tapi dia harus punya rasa kemanusiaan dan kepedulian yang tinggi kepada siapapun kayak gitu. Saya ingat ini kisah yang luar biasa tentang sejarah lagi ya. Jadi pada masa di dinasti Umayyah itu ada khalifah yang mencapai puncak kejayaan namanya Umar bin Abdul Aziz kayak gitu. Yang bikin uniknya di sana ketika Bani Umayyah bener-bener puncak kejayaan itu sampai orang kaya itu bingung. Orang kaya itu bingung mau sedekah kemana, mau zakat kemana. Paham nggak kenapa? Yeah. Karena gak ada yang miskin gitu loh. Nah ini jadi saya begini mikir ini zaman gimana coba sampai orang kaya itu mau sedekah mau zakat tuh bingung gitu. Karena emang semuanya sejahtera. Itu konsep zakat, care each other atau kepedulian kita. Dan yang terakhir adalah haji. Nah, masih ada puasa Bu. Ada puasa ya. Puasa. Sorry. Yang keempat puasa. Apa coba kalau puasa? Puasa menahan hawa nafsu, amarah gitu ya. Mengendalikan diri kayak gitu. Kalau guru-guru ngaji kan biasanya mengatakan kalau misalkan sholat, kemudian zakat itu kan hubungan kita pada Allah. Tapi kalau puasa itu kan Allah sendiri yang minta. Yeah. Nanti aku yang akan mengakomodir langsung dengan puasa ini. Artinya apa? Jadi puasa ini kalau dalam konsep leadership itu adalah integritas.
atau kejujuran. Siapa orang yang tahu kalau kita puasa? Apakah kita harus keluar-keluar saya puasa, terus di status kayak gitu kan? Betul, iya. Ini adalah tentang integritas atau kejujuran. Jadi dalam leadership itu juga penting banget tentang kejujuran atau integritas kayak gitu. Yang terakhir baru naik haji. Kira-kira apa yang menarik dari naik haji? Naik haji ya? Imat pernah kan ya? Belum kayaknya. Mahal Bu. Mahal ya sekarang? Mahal. Lama menunggu waktunya. Oke. Itu kan prinsipnya. Yang dibanggakan apa coba? Ketika pulang, kemudian dipanggil ya Pak Haji. Iya nggak sih? Mohon maaf, ini seperti kayak kita ingin diorangkan, kita pengen dihormati gitu. Konsep leadership yang kelima ini, naik haji, itu adalah tentang rendah hati gitu. Tidak selamanya pemimpin itu harus dihormati. Maksudnya kita biasanya kalau pemimpin itu gila dihormati, gila dimuliakan, diagungkan, diorangkan, ditinggikan, kan biasanya kayak gitu ya. Nah itu konsep yang sesungguhnya agak salah gitu loh. Kalau misalkan sudah menyeburkan diri di kepemimpinan atau leadership menjadi seorang pemimpin, kita harus menghindari itu. Biar kita benar-benar bisa ikhlas lillahi ta'ala dalam ngopeni atau memanage apa yang kita pimpin. Kayak gitu. Jadi rukun Islam itu sudah mengajarkan segalanya untuk konsep milenial. Saya nggak kepikiran Usbu ini. Usbu bisa waduh, sangat luar biasa ini. Inspiratif banget Usbu. Alhamdulillah. Oke, Usbu. Yang terakhir nih, Usbu. Pesan. Kunci sukses untuk para milenial ini. Oke. Untuk leadership. Para milenial, ya. Kalian adalah calon-calon pemimpin, gitu. Jadi jangan, kalau menurut saya gini, jangan kemudian kita berpikiran saya nggak cocok jadi pemimpin, saya nggak akan bisa jadi pemimpin, bahkan saya nggak mau jadi pemimpin. Itu salah banget. Hadis yang di atas tadi itu sudah menjelaskan semua dari kita pasti akan jadi pemimpin. Entah itu pemimpin perusahaan, pemimpin komunitas, atau pemimpin keluarga, itu kan pasti kayak ya, pasti. Pemimpin keluarga, atau yang paling fundamental adalah memimpin diri kita sendiri. Nah, itu pasti. Jadi apa kiat-kiatnya? Kiat-kiatnya adalah ya kita harus pahami kalau kita adalah seorang pemimpin nantinya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau misalkan emang benar-benar mau terjun di bidang leadership kepemimpinan, yang paling penting adalah tadi itu rukun Islam tadi. Ya, nah, kemudian tambah lagi gitu. Jadi kalau misalkan mau pengertian secara ini ya, bahasa kepemimpinan itu adalah kayak semacam kemampuan orang untuk bisa mempengaruhi orang lain gitu loh. Jadi apa itu mempengaruhi orang lain adalah persuasif gitu. Persuasif itu didapat dari mana? Public speaking. Saya kira kita kenal dengan presiden yang pertama kita ya, Insinyur Soekarno. Itu gimana public speaking beliau? Sangat luar biasa gitu. Raja-raja di negara-negara lain tuh punya speaking yang sangat keren gitu loh. Kalau itu sudah bisa diberikan, saya yakin orang yang ada di sekitar kita akan terpengaruh oleh kita. Pengaruh apa? Positif kita. Pengaruh apa? Supaya kita bisa mencapai tujuan bersama gitu. Jadi public speaking, kemudian relasi, kemudian belajar. Okay. Jadi pemimpin itu nggak cuma saya jadi presiden atau saya jadi pemimpin ini selesai, bukan. Kita masih belajar. Bahkan itu taraf awal banget untuk kita belajar menjadi seorang pemimpin. Ya. Gitu. Sangat luar biasa nih Bu. Karena ini nggak terasa ya, udah lama kita ngobrol-ngobrol ini. Udah masuk waktu maghrib ini ya. Udah puasa. Iya. Waktunya buka ini Bu. Mungkin itu saja Bu yang bisa kita obrolkan pada sore hari ini. Dan terakhir saya mengucapkan selamat berbuka puasa dan terima kasih telah menyempatkan waktunya Bu untuk datang ke Educate ini. Semoga apa yang kita perlukan kali ini memberikan banyak wawasan baru, pengalaman baru, wawasan baru ya. Untuk generasi milenial ini ya. Amin. Oke, itu saja. Cukup sekian yang bisa kita obrolkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di lain pertemuan di program yang sama di Educate, Inspiring People Around the World. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.